kita sembah dia, saudaraku sembah. Oh, sembah. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami bersyukur buat setiap kasih setiamu dalam hidup kami. Tuhan sungguh baik. Tuhan teramat baik bagi hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Saat ini, hari ini waktunya Tuhan lawan kami. Ini waktunya Tuhan urapi kami. Kami bawa hidup kami. Kami berikan hidup kami Tuhan. Semuanya hanya bagimu. Semuanya hanya untukmu. Mari terus sembah. Sembah, bangkitkan rohmu saudara dimanapun engkau berada. Fokuskan hidupmu hanya di dalam hadiratnya. Come on, jemaat Tuhan, gereja Tuhan, sembah. Terus bangkitkan ibadah raya hari ini. Urapan Allah mengalir, urapan Allah memenuhi setiap hidupmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalir memenuhi kami. Mengalir memenuhi kami. Mengalir memenuhi kami. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia. Ini setiap kami. Ini setiap hidup kami. Kami bawa Tuhan kepadamu. Oh Jesus. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan. Setiap jemaat Tuhan angkat tanganmu ke surga. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Di rencana-Mu. Tak pernah ditinggalkan. Renungkan pujian ini dengan hati yang sungguh sama, katakan. Ku di tangan-Mu. Ku di hati-Mu. Di pikiran-Mu. Rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu. Ku di
lebih dari hidupku. Kemurahan, sama-sama katakan, lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau, memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa lidahku memuji Engkau. Lebih lagi, oh jemaat Tuhan, sama-sama katakan kemurahan-Mu, kemurahan lebih dari hidup. Kemurahan-Mu, lebih dari hidup. Amin. Lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari segalanya dalam hidup kami. Dan bawa hidup, bawa lidah kami, bawa hati kami untuk terus menyembah Tuhan, untuk terus berdiam dalam hadirat-Mu, karena itulah kerinduan kami. Untuk kami terus bersekutu kepadamu Tuhan. Hati kami mau melekat kepadamu. Hati kami mau sungguh-sungguh di masa-masa ini. Tanda-tanda sudah dinyatakan, tidak lama lagi Tuhanku datanglah. Tuhanku menjemput kami, mengangkat kami sebagai mempelai-mempelai Allah, mempelai-mempelai Kristus yang dewasa dalam iman dan kerohanian, yang sungguh-sungguh hidupnya untuk mendekat kepada Tuhan dan terus berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu, dan kami Kau dapati menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini dalam ibadah raya yang luar biasa. Meskipun melalui online, tapi hadirat-Mu terus mengurapi kami, memenuhi kami dimanapun kami berada. Di tempat kami, di setiap dimanapun kami berada, Tuhan mengurapi, Tuhan menjamah, Tuhan melawat. Tidak ada satupun yang pada saat hari ini yang terlewatkan. Urapan Allah mengalir memenuhi setiap hamba-Hamba-Mu, setiap umat-umat Tuhan dimanapun kami berada. Lawat Tuhan, lawat, urapi, penuhi kami. Sebelum kami nanti masuk dalam perjamuan kudus, kami mau terus hidup kami dibentuk, diproses, agar hidup kami serupa dan segambar seperti Kristus dalam karakter, watak, sifat, perkataan, tingkah laku, perbuatan, mencerminkan pribadi Kristus yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat kasih setia-Mu, penyertaan Tuhan sepanjang hari. Bahkan di masa-masa ini, Tuhan menolong kami. Tuhan menjaga kami.
Tuhan menyertai kami. Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini. Tuhan kumpulkan kami di dalam media Zoom, Facebook, YouTube yang ada. Terima kasih buat kesempatan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan. Kami terus mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kau Allah yang terus berperkara dalam setiap kehidupan kami. Pada saat siang hari ini kami rindu untuk mendengar pesan firman. Berkati mulut lidah hamba-Mu. Berkati setiap hati telinga kami yang akan mendengarkan. Dan kami percaya firman yang kami dengar akan kami tangkap, simpan. Dan kami akan jadikan firman itu menjadi pedoman. Bahkan terang di dalam setiap langkah kami di masa-masa sekarang. Dan Tuhan akan dapati kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa. Biarkan segala pujian, segala hormat, segala syukur kami hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini setiap hidup kami, ini setiap hati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Apa kabar Bapak Ibu? Boleh lambaikan tangannya, yang buka kamera boleh lambaikan tangannya, yang tutup kamera boleh kasih jempol virtual, reactionnya. Kita bersyukur di minggu pertama bulan Februari, kita bersama-sama kembali berkumpul meskipun melalui online. Bapak Ibu, kita tetap bersuka cita. Berapa banyak yang di sini bersuka cita di dalam hadiratnya, boleh kembali lambaikan tangannya. Wow, Yesus dahsyat. God is good all the time. Amin Bapak Ibu Saudara. Setiap hari, setiap waktu, setiap saat Yesus sungguh teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai kita anak-anak yang terus menikmati kebaikan Tuhan, kasih penyertaannya, bahkan sampai di minggu pertama bulan Februari, kita kembali bersama-sama berkumpul, beribadah di minggu pertama ini untuk sama-sama juga menyenangkan hati Tuhan. Bahkan kita mau mendengar pesan firman Tuhan untuk setiap kasih pernyataannya, bahkan kebenarannya yang terus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saya ingin menyampaikan firman Tuhan di tahun ini, bahkan di bulan kedua, tahun 2022 ini, di bulan Februari, dengan tahun paradigma yang baru. Saya ingin menyampaikan tentang menjadi seperti Kristus. Tapi bukan hanya cukup menjadi seperti Kristus saja, Bapak Ibu Saudara. Yang saya tekankan di sini adalah kenali Tuhan Allahmu. Coba bilang di layar kanan kirimu, saudaraku. Saudara kan bisa melihat layar, ada mungkin minimal 4 layar. Kalau handphone 4 layar pastinya. Bilang kenali Tuhan Allahmu. Nah itu dia saudara. Jadi perlu kita juga mengenali Tuhan Allah kita di dalam setiap perbuatan, di dalam setiap kerinduan, di dalam setiap kehendak yang Tuhan ingin kita kerjakan. Jadi perlu saudaraku menjadi seperti Kristus, perlu kita mengenali Tuhan Allah kita. Mengenal Tuhan berarti kita menyelidiki, mengetahui. Amin saudara. Saudara kenal saya. Saudara pasti tahu hobi saya apa. Makanan kesukaan saya apa. Betul saudara ya? Pasti semua sudah bisa bilang Indomie ayam bawang gitu. Saudara bisa tahu kegemaran, warna kesukaan dan lain-lain. Sama halnya saudara, menjadi seperti Kristus, kita harus mengenali Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus, juru selamat kita, Bapa kita yang luar biasa. Bahkan kita juga harus mengerti bahwa Allah adalah yang utama dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Yesus yang utama. Makanya ada yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus.
haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin, saudara. Yang terutama di dalam setiap kehidupan kita adalah Yesus Kristus. Fokus kita hanyalah mengikuti kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan hidup dalam rencananya. Jadi biarlah hidup kita ini terus menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan berarti kita melakukan setiap apa yang Tuhan perintahkan, setiap apa yang Tuhan kehendaki, setiap apapun yang Tuhan rencanakan, saudaraku. Amin ya, saudara. Tangkap firman Tuhan ini, saudara. Jadi kalau kita benar-benar mencintai Tuhan, kita menjadi pendengar, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Karena apa? Yesus terlebih dahulu memberikan teladan dalam setiap kehidupan kita. Di manakah letak keutamaan dari pengenalan akan Tuhan dalam hidup orang percaya, saudara? Yaitu apa? Keutamaan mengenal Tuhan. Itu yang terpenting. Keutamaan dalam setiap kehidupan kita adalah mengenal Tuhan. Saya mengambil 2 contoh hamba Tuhan. Rasul yang dipakai Tuhan. Yang pertama Paulus. Paulus berkata seperti ini, saudaraku. Di dalam Filipi 3 ayat 7-8 dikatakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kuanggap rugi karena siapa, saudara? Karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia. Ini saudara. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Amin, saudara. Paulus di dalam Filipi 3 ayat 7-8. Waktu dia mengenal Allah, waktu dia mengenal Yesus, dia berani berkata dan bisa berkata bahwa semua yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Paulus bisa dikatakan adalah orang-orang yang menyakiti, bahkan mau membunuh setiap para pengikut Kristus, pengikut Yesus khususnya. Tapi waktu dia itu belum mengenal Tuhan, tapi sesudah mengenal Tuhan, semua yang menurut dia pada zaman itu keuntungan, pada zaman itu menjadi suatu penghargaan bagi dia, ternyata semuanya itu menjadi suatu kerugian karena Kristus. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Paulus dulu hanya mengejar sesuatu yang fana, saudara. Melakukan ABC, melakukan sesuatu hal dan lain-lain, itu sudah bisa membawa dia hidupnya layak di hadapan Tuhan. No, ternyata tidak. Semua yang dia sudah kerjakan pada masanya itu semuanya ternyata rugi. Karena apa? Pengenalan karena Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya. Oleh karena Tuhan, karena Allah, dia melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Waktu Paulus mengalami pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus, dia meninggalkan masa lalunya. Dia mengarah kepada Kristus. Apa yang dialami Paulus, saudara? Bukan sesuatu hal yang menyenangkan. Paulus dipenjara. Paulus banyak orang-orang yang ingin mengejar dan membunuhnya. Banyak orang-orang yang tidak suka sama dia karena kebenaran firman Tuhan. Mungkin pada masa dulu dia banyak disukai. Karena apa? Dia melakukan yang baik. Makanya saudaraku, kita melakukan yang baik belum tentu benar. Baik secara pemerintah, baik secara logika manusia, pemikiran kita belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Tapi percayalah saudara, kalau kita melakukan sesuatu yang benar, pasti isinya adalah hal-hal yang baik.
Setuju ya saudara? Amin ya. Kalau kita melakukan yang benar, pasti isi di dalam kebenaran itu adalah hal-hal yang baik. Semuanya baik, karena apa? Semuanya benar. Sesuai dengan firman Tuhan. Itu Paulus, Petrus saudaraku. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 2 sampai 3 dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera Allah melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 pun dikatakan gini, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin saudara. Dikatakan bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, sebagai kita anak-anak Tuhan, kalau kita mengenal isi hati Bapa kita, isi hati Tuhan kita, pasti kita menjadi seseorang yang berkualitas di dalam iman dan kerohanian. Bahkan kita akan menghasilkan buah-buah roh, buah-buah yang memberkati, kita menjadi dampak, kita menjadi terang bagi setiap rekan-rekan kita, bagi setiap sahabat-sahabat kita, bagi setiap keluarga kita, bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin saudara. Karena apa? Kita mengenal Tuhan kita dengan baik dan benar. Jadi seseorang yang mengenal Tuhan pasti melakukan setiap apa yang Tuhan katakan. Mari saudara, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan apa dikatakan lagi? Pengenalan dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi waktu kita mengenal Tuhan kita, saudara, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan di masa-masa sekarang. Apa yang harus kita kerjakan di masa-masa sekarang ini. Bagi anak-anak Tuhan yang mengenal Tuhan. Bagi anak-anak Tuhan yang selalu rindu berdiam dalam hadirat. Karena apa saudara? Saya mendapatkan dari James M. Houston. Dikatakan nih, kualitas doa kita sangat ditentukan oleh pengenalan dan pengalaman kita akan karakter Tuhan. Doa kita merupakan tanggapan terhadap persahabatan dan kasih Tuhan. Wow saudara. Kualitas doa kita sangat ditentukan oleh pengenalan dan pengalaman kita akan karakter Tuhan. Doa kita merupakan tanggapan, respon terhadap persahabatan dan kasih Tuhan. Mari saudara, biarkan seluruh kehidupan kita ini memancarkan terang kemuliaan Allah. Di dalam Amsal 9 ayat 10 pun dikatakan gini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yes, kita takut akan Tuhan. Tuhan berikan hikmat kepada kita. Tapi mengenal yang Maha Kudus, mengenal Allah kita, Raja kita, Yesus Kristus adalah pengertian. Memberikan suatu pengertian, pengetahuan dalam setiap kehidupan kita. Agar kita mampu dan bisa melakukan setiap apa yang Tuhan kehendaki. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 dikatakan seperti ini saudara. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang takut bermegah karena janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa apa saudara? Sama-sama yuk kita baca, bahwa ia memahami dan mengenal aku. Ini saudaraku. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Karena apa saudara? Ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Hosea 6 ayat 6 juga dikatakan gini saudara. Sebab aku menyukai kasih setia
dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Mari kita terus memberikan yang terbaik. Makanya ada satu pujian gini saudara. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Sekali lagi yuk sama-sama nyanyikan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Amin saudara. Ada hal yang harus kita miliki waktu kita mau mengenal Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 8, saudaraku, dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Salah satu hal yang harus kita miliki sebagai kita anak-anak Tuhan yang mengenal Bapa kita, mengenal Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah kita harus memiliki pikiran yang benar di dalam Tuhan. Apa saja saudara? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Fokus saja kepada sesuatu hal yang kekal. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena seluruh yang di dunia ini, yang di bumi ini, semuanya kita tinggalkan saudaraku. Tidak ada yang kita bawa. Fokuskan kehidupanmu untuk mempersiapkan hidupmu menjadi mempelai-mempelai Kristus. Dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar mengenal Tuhan kita saudara, kita harus masukkan dalam pikiran kita ini adalah pikiran yang benar. Bukan pikiran yang sia-sia, pikiran yang benar. Karena Tuhan berfirmankan tentang hal itu. Disampaikan dalam setiap kehidupan kita. Roma 12 ayat pertama sampai kedua dikatakan juga gini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu dengan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Perhatikan saudaraku. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sekali lagi saya bacakan ayat yang keduanya ini tuh, saudara. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini.
Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan. Supaya kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ada beberapa hal bagaimana caranya agar kita memiliki pikiran yang benar di masa-masa sekarang ini. Dan kita mengalami pembaharuan budi kita, saudara. Yang pertama adalah mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Sama-sama yuk dengan saya bilang yuk, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Nah itu dia saudara. Makanya aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Sama-sama katakan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Di poin yang pertama ini saudara, mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Jadi baca firman Tuhan. Dulu ada lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Haleluya. Jadi baca kitab suci, baca firman Tuhan kalau hidup kita mau bertumbuh. Waktu kita selalu merenungkan, membaca firman Tuhan, pikiran kita dikuasai oleh firman Tuhan. Waktu Yesus dicobai saudaraku oleh iblis, Yesus menjawab, ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Coba bayangin saudara, kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, tiba-tiba iblis cobai kita, terus kita bilang, ada pengalaman saya. Ada kata orang, ada kata si B, ada kata si B. Kan gak bisa kita jawab saudara, gak bisa kita lawan, tengking semuanya. Kita bisa melawan semuanya karena kita modal kita, pedang roh kita miliki, yaitu apa? Firman Tuhan. Jadi ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis gitu saudara. Makanya dibilang, kamu jangan khawatir. Ada firman Tuhan, ada tertulis dalam firman-Nya. Janganlah kamu khawatir. Aku takut. Ada firman-Nya berkata, janganlah kamu takut. Ada tertulis gitu saudaraku. Amin ya saudara. Yuk kita baca firman Tuhan. Kita renungkan sehingga pikiran kita dikuasai dengan firman Tuhan. Di dalam Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Jadi yang pertama apa saudara? Mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang kedua, memahami identitas kita di dalam Kristus. 1 Petrus 2:9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kalau kita mau dewasa dalam pengenalan akan Kristus Yesus, saudaraku, memahami dan mengenal Allah kita. Kita poin yang kedua, bagaimana caranya yang kedua ini saudara? Memahami identitas kita di dalam Kristus. Identitas kita siapa saudara? Di ayat firman Tuhan yang tadi kita sudah baca bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah sendiri. Wow, saudara, yuk beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Umat kepunyaan Allah sendiri, saudaraku.
Itu yang kedua. Yang ketiga, membuang semua pikiran negatif dan memasukkan pikiran-pikiran yang positif. Jadi buang semua pikiran-pikiran yang negatif, saudara. Ganti jadi positif, saudara. Amin ya, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, nih lihat nih. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, poin yang ketiga ini adalah membuang semua pikiran negatif dalam setiap kehidupan kita dan gantikan menjadi pikiran yang positif. Yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana caranya yang keempat, saudara? Kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Rohnya roh besar, saudara, berarti Roh Kudus. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang dari roh. Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekali lagi saya bacakan, saudara. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh, saudara. Itu poin yang keempat. Poin yang kelima. Bagaimana, saudaraku? Mengingat semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Perlu, saudara. Karena iblis akan mengecoh segala sesuatu yang sudah kita alami. Kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Agar, saudara, pandangan kita tidak terfokus lagi kepada Kristus. Makanya iblis selalu mengecoh dalam hal ini. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Makanya firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Samuel 7 ayat 12 dikatakan gini. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya apa? Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong aku. Ini saudara kan biasanya Ebenezer. Artinya adalah sampai di sini Tuhan menolong kita. Sampai hari ini juga Tuhan menolong kita. Jadi ingat semua kebaikan Tuhan. Semua apa yang telah Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Dan percaya bahwa jalan kehidupan kita semuanya Tuhan sudah rangkai dengan baik. Semua rancangan-rancangan damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kita, bukan rancangan kecelakaan. Karena Tuhan memegang tangan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sekali lagi yuk. Saudara, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan
Tuhan menopang tanganku. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, itu saudara. Di poin yang tadi sampaikan bahwa mengingat semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang-orang yang benar, yang hidupnya berkenan bagi Allah kita. Jadi beberapa poin yang tadi saya sampaikan saudaraku. Bagaimana caranya bahwa mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Amin. Yang kedua, memahami identitas kita dalam Kristus. Yang ketiga adalah membuang semua pikiran-pikiran yang tidak berkenan atau pikiran-pikiran yang negatif. Ganti menjadi pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang membangun. Dan selanjutnya saudara, memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin saudaraku. Dan selanjutnya memikirkan, mengingat semua yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Karena Tuhan memegang tangan setiap orang-orang benar. Fulton Jason berkata gini. Baik pengetahuan teologis maupun pekerjaan sosial saja tidak cukup untuk membuat kita tetap mengasihi Kristus. Kecuali keduanya didahului oleh perjumpaan pribadi dengannya. Wawasan teologis diperoleh tidak hanya dari antara dua sampul buku, tetapi dari dua lutut yang ditekuk di depan hadirat Tuhan. Jam doa menjadi seperti tangki oksigen untuk menghimpun kembali kuasa Roh Kudus di tengah-tengah atmosfer dunia ini. Sekali lagi saudara, Fulton Jason berkata seperti ini. Baik pengetahuan teologis maupun pekerjaan sosial saja tidak cukup untuk membuat kita tetap mengasihi Kristus, kecuali keduanya didahului oleh perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus. Karena dengannya wawasan teologis diperoleh tidak hanya dari antara dua sampul buku, tetapi dari dua lutut yang ditekuk di depan hadirat Tuhan. Dan jam doa itu akan menjadi seperti tangki oksigen untuk menghimpun kembali kuasa Roh Kudus di tengah atmosfer dunia ini. Amin saudaraku. Menjadi slide terakhir. Jadi kesimpulan adalah bahwa waktu kita hidup di dalam Kristus Yesus, kenali Tuhan Allahmu saudara. Dengan bagaimana caranya? Tadi hal-hal yang sudah saya sampaikan. Tapi dalam hal semuanya bahwa proses untuk menjadi serupa dengan Kristus itu akan sangat menyakitkan bila kita terus memberontak. Jadi proses untuk kita menjadi serupa dengan Kristus itu akan menjadi sangat-sangat menyakitkan bila kita terus memberontak saudara. Ingatlah bahwa Tuhan adalah sang penjunan dan kita hanyalah tanah liat. Jadi kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, serahkan total saudaraku, jangan setengah-setengah. Coba saudara memberikan kasih sayang atau ku sembah Kau Tuhan dalam kekudusan-Mu. Dalam kekudusan-Mu. Oh, ku angkat tanganku. Ku rindu hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak terima pujian. Oh, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari.
Mari kita sembah Dia, sembah. Haleluya. Mari saudara sembah, sembah dalam hadirat-Nya. Ya Rabu Sire. Haleluya. Jesus. Arabaya, 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 Sarataka, Arabaya, Sarataka, Jesus. Biarkan musik menaikkan pujian ini, saudara. Tundukkan kepalamu, renungkan kebaikan Tuhan sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Dimanapun engkau berada saat ini, terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan. Di dalam hadirat-Nya saudara bilang, ampuni kami Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik, saudaraku. Dia rela mati, Dia rela menderita. Mari dalam hadirat minta ampun. Ampuni kami, ampuni saya Tuhan. Dalam setiap hal-hal yang saya kerjakan, yang saya lakukan, mungkin itu menyakiti hatimu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami Yesus. Ampuni dalam setiap dosa pelanggaran kami Tuhan. Mungkin dalam pikiran, mungkin dalam perkataan, mungkin dalam tingkah laku kami yang itu menyakiti hati-Mu Tuhan. Saat ini kami minta ampun ya Bapa. Ampuni kami. Ampuni kami Yesus. Ampuni Tuhan dosa pelanggaran kami. Rawos Arataka Arataka Bayaros. Terima kasih. Terus saudara arahkan hati kita terus kepada kebaikan Tuhan, kepada kasih Tuhan. Kami ini adalah orang berdosa Tuhan, tetapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kami semua. Engkau harus turun dari surga yang mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Bapa, betapa baiknya Engkau, anak-anak. Engkau yang menyembuhkan kami dan memberikan damai sejahtera kepada kami. Sungguh baik Engkau Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sekarang mari persiapkan roti dan angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Oh syarat. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu.
Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Sekarang angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi, saudaraku, persiapkan cawan yang ada. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara dalam hadirat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami Yesus. Terus saudara sembah. Naikkan setiap ucapan syukurmu. Bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terus saudara sembah. Jangan ada yang berdiam diri saat ini. Jangan ada yang berdiam. Sembah dia, sembah. Haleluya. Terus sembah. Naikkan ucapan syukurmu saat ini, saudaraku. Naikkan setiap rasa ucapan syukurmu saat ini. Haleluya. Haleluya. Ucapan syukurmu saat ini. Haleluya. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesus. Bagi Tuhanku puji syukur, Tuhanku puji syukur. Ingin mengalami kedewasaan dalam pengenalan kami akan Kristus Yesus, sehingga kami tahu, sehingga kami mengerti setiap kehendak Tuhan dan kami akan melakukannya. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, berkati firman-Mu, urapi setiap kami yang sudah mendengar pesan firman Tuhan. Dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya pendengar saja, tapi kami mau menjadi pelaku firman. Terima kasih juga Tuhan untuk pengorbanan-Mu, untuk setiap kasih setia-Mu yang Tuhan nyatakan.
Terima kasih Bapa untuk segala karyamu, perbuatanmu yang ajaib, yang Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan kami. Kami hanya terus mau hidup kami bersyukur, bersyukur dan bersyukur untuk setiap hal, untuk setiap kesempatan, untuk setiap kekuatan, semua yang Tuhan berikan bagi kami. Itu semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Tuhan, sebentar juga kami akan memberikan persembahan yang akan kami kumpulkan di setiap tempat. Bahkan kami juga akan memberikan persembahan ucapan syukur, perpuluhan, segala apapun Tuhan yang kami mau persembahkan. Biarkan seluruh persembahan yang kami bawa di dalam hadirat-Mu, itu semua untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dan Tuhan akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berkali-kali lipat sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap pujian penyembahan kami mau semuanya serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Dia sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya.